Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya spotlight-kan aja langsung Pak Abdul sama Bapak Zul. Oke, baik. Hari ini kita akan melaksanakan perkuliahan untuk sistem pemrograman yang dimana dosen pengampunya adalah Bapak Zul Wisli. Saya persilakan Bapak Zul Wisli untuk memberikan kata-kata pengantar sebelum kita memulai perkuliahan. Marina. Oke, ada Pak. Ada ya. Langsung aja lah Pak Dul. Nggak pakai nih. Biarnya waktunya biar terpakai untuk belajar. Oh, baik betul ya. Iya. Ya, jadi ya nanti gimana host ini? Apakah mulai belajar? Boleh Pak, langsung aja Pak. Jadi saya perkenalkan dulu ada teman alumni dari Batam, Pak Asril Bur. Beliau dulu BP-nya BP 88 ya, Pak Asril Bur bisa memberi salam. Nah, itu dia. Nah, kita ini ya coba Pak Asril Bur coba tampil dulu. Bersama kita gabung. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin Pak dosen, Pak Zul Wisli, saya mau belajar juga. Iya. Ya, ini kesempatan kita ini menggali ya, jadi masih merasa bodoh saya. Iya Pak. Jadi adik-adik jangan kalah dengan yang itu. Lagai banang Zela. Iya. Waduh. Ya, sudah saatnya. Barek mana penelitian hidup sebenarnya? Alhamdulillah disyukuri dinikmati. Senior. Oke lah, mulai aja langsung kita Ya, belajar. baiklah. Jadi pesan yang sampai di sini yang adik-adik jangan kalah. Rekan saya yang lebih berumur dibandingkan adik-adik aja masih semangat belajar loh. Jangan kalah sama yang generasi lanjut gitu. Baiklah, saya share screen. Materi kita malam ini adalah nomor 2, directory dan file. Maksudnya sebelum kita berlatih bahasa C, jadi saya ingatkan lagi, materi kita sebenarnya bukan soal belajar bahasa C, tapi memanfaatkan bahasa C untuk mengelola sumber daya komputer. Jadi yang perlu dilakukan pertama kali, berkenalan dengan lingkungan komputernya dulu, perintah baris dan segala macam ya. Coba saya share screen dulu. Host, ini masih belum bisa share screen, belum diizinkan share screen. Sudah ya, terima kasih. Saya sudah bisa share screen. Mana dia? Advance, basic, desktop, mana full screen-nya? Advance, portion of screen, desktop, desktop one, share. Apakah sudah terlihat ini? Layar terminal terlihat ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, iya. Cancel dulu. Nah, seperti ini. Mana dia ya? Nah, seperti ini saya buka terminal. Apakah hurufnya terbaca ya? Atau terlalu kecil nih? Baca, Pak. Terbaca, Pak. Baca, Pak. Ya, jadi kalau saya membuka terminal di Linux seperti ini, saya pakai distro Fedora, tapi yang pakai Ubuntu pun sama sebetulnya kan. Coba aja masuk ke terminal bagi yang buka komputer kan. Kalau ada yang kesulitan cari terminal, kalau di Ubuntu lewat mana ya kemarin ya? Terminal dulu, saya pengguna Fedora pula. Ada yang kesulitan menemukan itu, terminal. Jalan terminal seperti ini. Kalau saya sih karena menggunakan layar versi zaman dulu, jadi gayanya jadul seperti ini tuh gitu. Kalau Ubuntu lebih modern barangkali ya, itunya tampilannya. Nah seperti itu terminal.
Cobalah silakan masuk ke terminal masing-masing komputer. Oke, nah lalu hal yang pertama sekali, Linux itu berbeda dengan Windows, tidak punya drive C atau D dan selanjutnya, tapi hanya berisi satu susunan direktori. Ketika menjalankan terminal seperti ini, yang sekarang saya hadapi adalah ada kursor blinking, saya harus tahu sekarang berada di direktori mana gitu kan. Kalau saya ingin tahu, saya gunakan perintah ini, pwd namanya. Coba saya buka dua terminal ya. Ingin mencari tahu apakah pwd itu sebetulnya kita cukup kalau di Linux ya, bisa pwd spasi minus help gitu. Tuh. Seperti ini artinya kita minta bantuan kan, pwd itu apa sih namanya? Ternyata di sini print the name of the current working directory. Artinya menampilkan di layar posisi direktori yang sekarang berada. Jadi kalau saya pwd lalu ketik enter, lokasinya ada di home Abdul gitu kan. Sampai sini ada pertanyaan nggak tentang ini pwd? Izin Ya? bertanya Pak, Iya. untuk yang di VirtualBox ini gimana Pak ya untuk sistem Ubuntu-nya Pak? Oh, VirtualBox. Iya, Coba di VirtualBox-nya sudah jalan, sudah masuk ke Ubuntu belum ya? sudah Pak. Oh sudah. Nah, atau gini aja, kita gantian screen sharing coba. Karena banyak ya yang pakai Ubuntu. Mana dia? Oke. Coba stop share dulu. Coba ganti sharing. Yang mau tampil itu, coba di sharing layar Ubuntu. Karena banyak yang menggunakan Ubuntu kan ya. Nanti dicontohkan satu. Itu Aldi di HP ya, Aldi? Iya Bang, di HP Bang. Oke, arahin aja kalau enggak kameranya ke layar laptopnya coba. Oh gitu. Gini Pak. Iya. Nah, Atau ada teman yang itu kalau di sini berarti bisa diklik yang itu, yang ada grid 3 bintik, tiga kali 3 itu, 3 kali 3 titik itu paling kiri bawah. Oke. Iya. Iya. Ketik aja terminal di situ. Terminal. Ini Ada Pak. ya, atau di atas juga ada ketik untuk mencari gitu ya. Atau ya itu sudah kelihatan terminal. Iya Pak. Iya. Harusnya sudah muncul belum? Coba di Terminal coba, terminal. Iya. Klik 2 kali coba. Ketika terminal, itu terminal tuh muncul. Coba double klik tuh. Nah itu dia. Oke Pak. Terima kasih Pak. Coba lihat mesinnya seperti apa tuh. Coba kalau diketik pwd hasilnya apa? Kalau pwd. Nah itu dia sudah ya. Sekarang berada di ya seperti itu. Coba saya. Berarti balik ke layar saya lagi. Coba mana ya? Desktop share. Gini. Nah, seperti ini ya PWD itu. Apa? Iya. Paham, Bang. Jadi PWD itu adalah menampilkan lokasi direktori di mana berada. Lalu untuk melihat isi direktori, kita bisa berikan perintah ls, L kecil, S kecil, enter gitu ya. ls. Gitu. Jadi L kecil, S, enter itu menampilkan isi dalam direktori. Jadi kalau saya lihat seperti ini, ls-help. Oh, mana dia? Ini nih. Di sini ada penjelasan ls itu list information about the files yang ada di direktori sekarang ini by default. Jadi kalau saya buat ls saja berarti menampilkan yang ada di direktori sekarang.
Jadi itu menampilkan isi file. Lalu ada juga cara yang lebih visual, lebih baik ya, lebih menjelaskan isinya, yaitu perintah bernama ini tree, tree, gitu. Oh kebanyakan. Ini berupa seperti susunan direktori. Kalau saya buat L besar 1 artinya hanya satu jenjang direktori. Nah seperti ini. Nah ini. Ya ini lebih visual kelihatannya ya. Jadi kalau di Ubuntu yang belum ada bisa dicoba perintahnya. Kalau di Ubuntu apa dia? Sudo. Saya coba kalau di Ubuntu itu sudo apt-get install gitu ya. Coba saya pergi ke terminal Ubuntu dulu. SSH Abdul baru. Karena layar saya Fedora, sedangkan adik-adik banyakan yang Ubuntu, saya coba masuk ke, nah ini nih. Nah, ini sekarang adalah Debian, tapi Debian kan satu keluarga dengan Ubuntu. Iya. Nah, kalau yang di Debian atau Ubuntu berarti apt-get install sudo ya. Tree gitu ya. Nah, ini sudah terinstall. Jadi langkah installnya seperti ini. Kalau yang di Ubuntu sudo apt-get install tree. Kalau sudah berhasil, maka kalau dijalankan tree seperti ini. Nah, ini susunan file dan direktori. Kan sebuah direktori bisa saja berisi subdirektori. Seperti ini, direktori tempat saya berada berisi subdirektori maildir, lalu ada lagi CUR, lalu di dalamnya ada susunan file-file di dalamnya. Kemudian juga seperti ini. Untuk tree ada pertanyaan tidak? Perintah tree? Atau kesulitan menginstal kalau tidak terhubung ke internet? Jadi yang sebelah kiri ini di lokal komputer saya, distribusinya Fedora, sedangkan yang di kanan ini saya login ke virtual private server yang punya saya di luar sini, di luar kota. Yang sebelah kanan ini Ubuntu, sebelah kiri Fedora, beda distribusi Linux, tapi sama-sama Linux sih. Iya. Bagaimana, sudah nyoba perintah tree? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Jadi kalau tree itu mengatur kedalamannya, kalau diketik tree saja kan panjang sekali ya. Jadi kalau saya hanya menampilkan satu jenjang saja, berarti L besar itu artinya level satu begini. Nah, berarti hanya ada satu jenjang begini. Tapi kalau saya tampilkan tree-nya ini seperti ini kan. Kalau saya buat levelnya 2, nah seperti itu, 2 jenjang. Kalau terus ya 3 gitu. Jadi cukup jelas ya. Jadi L itu level berapa dalam kita akan menampilkan isi direktori dan sub-subdirektorinya. Jadi kita sudah belajar tentang mengetahui di mana direktori sekarang berada, lalu melihat isinya dengan ls, lalu menelusuri isi direktori dan subdirektori menggunakan perintah tree. Berarti sudah 3 kan, pwd, tree, dan ls. Berikutnya untuk mengetahui sekarang yang login siapa, saya gunakan who am I gitu ya. Di judul film who am I. Who am I itu Abdul gitu ya. Who am I. Tapi kalau saya sudo sumin ini masukkan password. Oh, salah password. Nah, ini sekarang who am I-nya berubah menjadi root. Nah, itu. Tapi kalau saya exit lagi,
UMI-nya Abdul. Loading. Iya. Nah, jadi tentang UMI ada pertanyaan tidak? Ini UMI ini untuk mengetahui user yang sekarang sedang aktif dalam terminal gitu. Jadi sekarang ini berarti yang sedang user yang sedang aktif adalah Abdul. Iya. Mengapa nama ini penting ya? Nama UMI ini penting karena di Linux itu kan basisnya dulu berasal dari Unix. Barangkali secara kebiasaan menggunakan komputer berbeda dengan pengguna Windows yang dulunya dari disk operating system, DOS. Kalau menggunakan Linux, nama menjadi penting karena sejak generasi awal Unix, sebuah file itu dilindungi. Siapa boleh mengakses file. Mengakses itu dalam arti membaca gitu ya. Mengubah isinya, menghapus, dan mengeksekusi. Kalau filenya adalah executable, itu dibatasi hak aksesnya berdasarkan nama-nama user yang login. Begitu. Jadi kalau nanti menggunakan sistem operasi Linux, lalu ada sebuah file executable ya, lalu begitu dijalankan filenya kok ada pesan permission denied gitu kan. Itu artinya nama user yang saya login ini tidak berhak menjalankan file itu. Atau membuka isi file kan, membuka catatan dokumen ternyata pesannya adalah permission denied. Artinya ya user yang sedang login ini dilarang membuka file itu. Jadi mengapa UMI penting ya karena untuk mengetahui nama user gitu. Ada pertanyaan tentang ini UMI ini? Nah, oke ya. Kalau tidak ada, berikutnya adalah kita belajar membuat direktori. Jadi layar sebelah kanan ini biar sama-sama di Ubuntu ya. Layar ini yang bingkai sebelah kiri adalah ini Fedora, bingkai ini adalah Ubuntu Debian ya, keluarga Ubuntu. Jadi PWD adalah home Abdul. Saya bisa buat direktori baru, misalnya latihan ya, latihan. Mkdir itu artinya membuat direktori baru. Nah ini, make directories gitu kan, membuat direktori. Nah seperti ini. Sehingga kalau saya list, ini sudah ada warna biru ini. Latihan. Atau kalau saya listnya adalah vertikal, ls spasi minus L seperti ini. Nah ini lebih jelas lagi, latihan, ini adalah D itu artinya direktori, yang ini ya, yang saya highlight ini. D itu adalah direktori. Sudah berhasil membuat itu direktori latihan? Mana nih? Iya. Sudah, Pak. Sudah ya? Ya. Jadi saya jelaskan dulu ini yang sebelah kiri dari baris latihan ini, paling kiri kan ada saya sinari itu ya, saya highlight. D pertama artinya direktori, lalu berurut-urut ada RWX. RWX itu artinya read, membaca. W itu artinya write. Write itu menulis, dalam hal ini berarti mengupdate, menghapus, dan apa satu lagi, mengubah isi, menghapus, dan membuat baru file di dalamnya. Kemudian X ini mengeksekusi. Dan kelompok RWX yang pertama ini berlaku untuk user yang sekarang sedang login. Berarti kalau UMI-nya Abdul dan ini adalah usernya Abdul, grupnya Abdul. Jadi setiap kali user di create atau diciptakan dalam Linux, itu akan menghasilkan dua, satu user itu sendiri, kedua adalah grup.
Jadi ada grup bernama Abdul dan ada user bernama Abdul. Secara default apa adanya ya, Abdul ini adalah anggota dari grup yang juga bernama Abdul. Jadi RWX yang pertama ini hak untuk user yang membuat ini, user yang membuat direktori itu, yaitu Abdul. Boleh menulis, boleh membaca, dan boleh mengeksekusi program-program yang executable. Sedangkan yang kedua ini, R-nya boleh, read, write-nya tidak boleh mengisi file di dalamnya, dan bisa mengeksekusi. Yang kedua ini untuk grup berarti ya. Grup dalam hal ini berarti grup Abdul. Misalnya ada user namanya siapa yang bagus ya? Adalah ada Pak Asril ya. Misalnya ada user namanya Asril. Dia anggota grup Abdul. Maka Asril boleh membaca, boleh mengeksekusi file di dalam direktori latihan, tapi tidak boleh mengubahnya karena ada tanda minus pada kolom W gitu kan. Dan yang terakhir ini yang saya sinari itu adalah untuk other, the other, orang lain. Artinya orang yang selain Abdul dan juga tidak menjadi anggota Abdul. Ini boleh membuka isi direktori latihan gitu ya. Oke, nah sekarang setelah kita berhasil membuat direktori, berarti kalau saya buat ls-l seperti ini, atau kalaupun tree seperti ini adalah direktori latihan yang baru saja saya buat. Untuk berpindah direktori dari sekarang ini home Abdul ya, untuk berpindah dari home Abdul ke dalam latihan, maka saya pindah direktori namanya CD. Ya, change directory. CD itu artinya seperti ini. Ini. Nggak ada sini. CD minus help. Nah, ini. Ini artinya change the cell working directory. Pindah direktori CD itu. Untuk masuk ke dalam direktori latihan ini, ada dua cara. Pertama, saya ketik semuanya sejak ini. Sejak tanda ini backslash ya. Home Abdul seperti ini lengkap, lalu latihan gitu ya. Nah, ini backslash pertama, ini bukan backslash ya, ini slash, garis miring itu slash, seperti ini slash, 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 simbol slash ini artinya itu root, ROOT, induk ya. Nah, seperti ini. Kalau saya buat CD, change directory lalu slash lalu di enter, maka kalau saya PWD sekarang berada di root. Root itu ROOT. Berada di puncak direktori. Kalau pohon-pohonan malah terbalik ya, root itu di bawah akar ya. Berarti yang tepat apa? Di akar, pada akar direktori. Ini seperti ini kalau saya buat tree minus L gitu, satu jenjang aja. Di bawah root itu ada bin, ada boot, ada dev, lalu ada home. Nah ini tadi saya baru pindah dari home Abdul ke root. Root directory namanya, directory root, akar. Untuk kembali ke Abdul berarti CD, home, root dulu, root, lalu nama direktorinya home. Kalau saya satu persatu berarti saya pindah dulu ke home seperti ini. Lalu saya lihat isinya, ini ada 4 ya di komputer saya. Tentu kalau di komputer adik-adik beda susunannya. Di sana ada direktori namanya Abdul, saya bisa pindah ke home Abdul. Maka kembali ke posisi semula, begitu kan? Nah, seperti itu. Berarti home Abdul. Nah, kalau mau masuk ke latihan, direktori latihan seperti ini yang saya highlight ini, berarti saya ketik saja CD, home, Abdul, latihan, begitu ya. Nah, gitu. Berarti kalau saya ketik PWD, sekarang sudah berada di direktori home Abdul latihan. Jadi untuk awal-awal latihan, pastikan ini kita sudah cukup terampil berpindah-pindah direktori karena bekerja dengan terminal yang tidak pakai mouse di komputer seperti ini
kita harus tahu benar sedang berada di direktori mana. Untuk orang-orang yang kerjanya mengadmin, menjadi administrator server yang remote, misalnya servernya ada di Jakarta, saya berada di Batam. Kalau pakai Linux paling ringan ya menggunakan ini teks terminal teks seperti ini, bukan menggunakan grafis ya. Maka yang perlu itu adalah mengerti betul di mana posisi direktori. Nah, seperti ini. Coba saya balik lagi ke Home Abdul. Seperti ini. Oh, terlalu panjang katanya mengetiknya ya. Mengetik begini kan terlalu panjang kan. Abdul latihan. Jadi versi pertama terlalu panjang. Ini disebut direktorinya ditulis secara absolut. Absolut itu sejak dari root ya. Ini root, lalu direktori home, masuk ke subdirektori Abdul, lalu masuk lagi lebih dalam ke subdirektori latihan. Ada tidak cara yang lebih pendek? Yaitu menggunakan relatif terhadap PWD. Kalau sekarang sedang berada di home Abdul, saya bisa saja pindah secara relatif ke direktori latihan. Jadi lebih mudah seperti ini. Di dalamnya ada direktori latihan. Saya tidak perlu mengetik semuanya ini sejak root. Cukup CD latihan gitu ya. Bentar, ini sudah sama. Jadi teknik ini berarti menggunakan perpindahan direktori secara relatif terhadap posisi saat ini. Lalu kalau sekarang sudah berada di home Abdul latihan, untuk balik ke home Abdul bagaimana caranya? Balik kembali satu tingkat ke home Abdul. Kalau menggunakan cara absolut berarti CD home Abdul itu ya. Kalau mau menggunakan cara relatif berarti relatif terhadap posisi sekarang latihan ini CD spasi lalu tanda titik 2 kali. Nah, itu artinya pindah satu tingkat ke atas gitu ya. Nah, seperti ini. Berarti kalau saya PWD sekarang berada di home Abdul. Kalau CD-nya cuma sekali, bagaimana? Pernah coba nggak begini? CD-nya sekali, titik sekali, CD spasi titik sekali begitu. Ini tidak kemana-mana. Kalau CD titik itu artinya berada di direktori yang sekarang. Berarti kalau CD spasi titik sama saja tidak pindah kemana-mana gitu kan ya. Tapi kalau saya titiknya 2 kali, berarti naik satu tingkat ke direktori di atasnya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan tidak tentang berpindah-pindah direktori ini? Atau sedang mencoba? Sebaiknya langsung dicoba aja. Jadi kalau ada, iya, dicoba dulu. Jadi kalau ada kesulitan langsung ditanyakan. Jadi yang kita coba tadi perintahnya mkdir itu membuat direktori lalu berpindah-pindah direktori. Nah, kalau ada yang nggak apa langsung tanya saja. Iya. Coba. Iya. Ini belajarnya santai, tidak perlu takut bertanya, dicoba-coba semacam sharing. Jadi saya awali lagi, coba ya, saya awali lagi dari sejak buat direktori, coba. Ini Abdul, lalu saya hapus dulu direktori latihan. Saya hapus dulu, coba perintah menghapus belum saya berikan ya. Ini saya sekedar pengen balik lagi. Jadi asalnya kan saya login dan secara default, secara apa adanya ketika saya login maka PWD-nya adalah home directory saya sendiri. Saya login sebagai Abdul, maka direktorinya berada di home Abdul. Untuk membuat direktori baru di dalam direktori Abdul, saya buat pakai mkdir latihan gitu ya. Nah, seperti ini. Sehingga kalau di list ls spasi minus L, ini sudah ada direktori baru latihan dan ini ada simbol D di sebelah kiri.
Kemudian untuk masuk ke dalam direktori latihan yang baru saya buat ada dua cara. Pertama absolute, berarti ini sejak root, kemudian home, lalu Abdul, latihan gitu ya. Atau cara berikutnya yang lebih pendek berdasarkan relatif, posisi relatif. Saat ini saya berada di home Abdul, jadi tidak perlu mengetik lagi home Abdul, cukup CD latihan gitu ya. Untuk kembali ke directory home Abdul, saya bisa gunakan cara absolute seperti ini atau menggunakan cara relatif dengan cara titik 2 kali seperti ini. Nah, itu. Sampai di sini ada pertanyaan? Gimana? Udah Baik. dicoba semua? Sudah Pak, sudah dicoba Pak. Ya, Tolong dijawab jadi bisa komunikasi gitu, jangan diam saja. Siap, sudah Pak. Nah, ya. gitu. Kalau ditanya udah Baik. bisa, belum atau gimana, jadi tahu kamu tidur atau apa gitu. Ya, Pak, mohon maaf Ya. Pak. Untuk yang cara absolut bisa diulang Pak. Oh, baik. Agak ada keraguan Iya. Pak. Baik. Jadi ceritanya begini, ketika saya login kan ke Linux, terminal Linux, by default atau secara apa adanya, tempat pertama saya berada ketika login adalah directory home saya sendiri. Nah, di Windows juga sama rasanya ya, ada yang disebut dengan home directory gitu ya, sama sebetulnya. Jadi ini namanya home directory, home Abdul. Kalau saya login sebagai Asril, nanti masuknya ke home Asril gitu ya. Nah, ini yang tanda garis miring awal atau slash awal ini disebut root atau induk ya, direktori induk. Lalu home ini adalah subdirektori berada langsung di bawah induk. Lalu Abdul ini adalah subdirektori di bawah home. Untuk memeriksanya, coba saya pindah dulu ke root directory ya. CD spasi, nah garis miring. Ini artinya saya pindah ke induk nih, ke puncak. Kalau root akar ya, ke akar directory. Induknya seperti ini. Nah seperti ini. Kalau saya PWD, sudah benar kan? Ini berada di root. Root itu ROOT gitu. Jadi kalau saya biasa menyebut root, menuliskannya seperti ini, ROOT. Ini kalau saya pakai tree, ini puncak directory, ini isinya seperti ini. Nah, jadi di dalam root directory isinya tuh ada sub directory, ada bin, ada boot dan seterusnya. Nah, tempat saya login tadi adalah home gitu. Sekarang kalau saya pindah ke home berarti CD misalnya seperti ini. Home gitu ya. Maka di dalamnya ada beberapa directory dan home directory saya Abdul gitu ya. Home Abdul. Nah, seperti ini. Nah, sekarang ada direktori bernama latihan. Belum dibuat ya? Ya, CD. Jadi kalau saya berpindah dari direktori home Abdul, ingin masuk ke dalam direktori latihan, artinya saya ingin pindah dari home Abdul ini, ingin pindah ke home Abdul latihan. Inginnya kan seperti ini ya, pindahnya tuh. Ingin pindah ke dalam subdirektori latihan, caranya ada dua. Pertama absolut. Kalau absolut itu kita mengetik sejak root direktorinya. Jadi CD sejak root ya. Berarti home, Abdul, latihan, lalu enter. Ini berarti cara pengetikan absolut gitu. Sejak dari root dituliskannya. Ini root, lalu home, direktori home. Di bawah direktori home ada subdirektori Abdul. Di bawahnya ada lagi, lebih dalam lagi, subdirektori latihan. Nah, cara mengetik ini absolut. Ya. Kalau relatif, berdasarkan penelusuran menggunakan perintah ls ini, saya punya subdirektori namanya latihan. Jadi, sekarang ini kan saya berada di home Abdul. Tidak perlu lagi menulis root, home, dan Abdul. Cukup ketik saja latihan gitu. Ini namanya relatif
Jadi latihan ini relatif berada dari direktori yang sekarang, yaitu Home Abdul. Nah, seperti itu yang kalau relatif kan cukup mengetik CD latihan. Tapi kalau mau absolut diketik sejak Home Abdul, nah latihan gitu. Gitu ya. Nah, ini kalau saya salah ngetik CD seperti ini berarti salah ya. Karena ini kan absolut ya. Jadi kalau cara pengetikan diawali dengan root, ini tanda slash, ini ketik absolut, ini akan salah karena di direktori root tidak ada subdirektori bernama latihan. Kalau di enter error gitu ya. Ya kan? Karena kalau saya dipindah ke direktori root ini tidak ada subdirektori bernama latihan kan? Ya, maka yang ada ini bin, boot, dev, etc, home gitu. Jadi kalau ingin pindah ke direktori latihan seperti ini, kalau ingin menggunakan cara absolut berarti root, lalu home, lalu Abdul, lalu latihan. Kalau mau menggunakan cara relatif, seperti ini saja cukup menuliskannya. Nah gitu. Jadi jelas ya bedanya ya. Kalau absolut, penulisan pertama selalu ini. Nah ini ada tanda root ini nih. Berarti kita menuliskannya jalurnya sejak dari root sampai ibaratnya silsilah keluarga gitu kan. Kita menulisnya dari sejak Nabi Adam dulu gitu. Misalnya saya punya anak, lalu tuliskanlah jenjangnya. Kalau absolut saya mulai dari Nabi Adam ke bawah gitu ya sampai ketemu anak saya gitu. Tapi kalau relatif tidak perlu dari atas, langsung aja ke anak saya langsung berdasarkan posisi dari saya sebagai orang tuanya langsung ke anak gitu. Seperti itu. Ada cukup jelas tidak ya itu tentang itu absolut dan relatif? Jelas, Pak. Iya, jadi nanti silakan saja. Ada orang, jadi orang yang ngetik di Linux itu ada dua tipe. Yang satu pengen ngetik semuanya serba absolut, itu boleh saja. Lalu ada orang yang pengen caranya relatif, itu boleh, silakan, itu masing-masing cara ya. Yang penting tahu ke direktori mana harus pindah gitu ya. Nah gitu. Baik ya, nah sekarang saya pindah ke direktori latihan dengan cara relatif seperti ini, sehingga kalau saya ketik PWD berada di direktori latihan. Nah seperti ini. Ini masih kosong isinya. Lalu berikutnya saya ingin memperkenalkan perintah touch ini, TOUCH, touch. Touch ini kalau kita akan membuat sebuah file baru yang kosong, file baru yang kosong ya, isinya 0 byte. Ini saya bisa begini, touch A, misalnya extensionnya apa, TXT misalnya gitu ya. Itu boleh. Nah seperti ini. Kalau saya list lagi, ini sudah ada sebuah file a.txt gitu ya. Isinya 0, belum ada isi. Nah gitu. Dengan cara touch ini. Touch a.txt gitu. Silakan aja dicoba gitu. Touch a.txt, nanti kita akan punya sebuah file bernama a.txt, ukurannya 0 byte. Ini ya masih kosong isinya ya. Untuk menghapusnya bagaimana menghapus file? Menghapus file menggunakan perintah ini. RM. Remove files or directories gitu ya. Nah, berarti saya bisa begini. RM spasi saya mau hapus a.txt. Nah, begitu. Sehingga kalau di list isinya kembali kosong gitu ya. Kalau saya buat lagi ya saya, kalau tidak mau ngetik, mengulang perintah lama cukup gunakan panah ya. Keyboard kan ada tombol panah atas, panah bawah. Kalau saya panah atas, ini menampilkan history yang pernah saya ketik kan. Nah, jadi tadi saya mengetik touch, saya ulang lagi nih. Nah, gitu. Sehingga sudah ada kembali. Seperti ini ya. Nah, ini apakah ada kesulitan?
atau sudah berhasil? Rasanya cukup mudah ya, Touch ya. Berhasil, Pak. Sudah, Pak. A.txt ya kan. Nah, kemudian kalau kita ingin mengisi sesuatu ke dalam A.txt, ini kita latihan dulu ya, belum masuk ke bahasa C-nya ya. Kita bisa buat seperti ini, echo, coba saya tes dulu ya, echo tes ke dalam A.txt. Seperti itu. Echo tes, lalu ada tanda ini, tanda seperti ini, kemudian ke dalam A.txt. Coba saya lihat isinya ya. Nah, itu sudah ada tuh tes ini. Sudah berisi, jadi sebuah file teks berisi tulisan tes. Coba saya lihat ukurannya ya. Nah ini ukurannya 5. 5 itu 5 byte loh itu. Ukurannya 5. Nah, coba diperkirakan. Ini kan tulisannya tes ya. Ukurannya 5 kan. Coba kalau saya echo lagi, misalnya tes 1 ke dalamnya. Seperti ini. Lalu saya lihat isinya. CAT itu melihat isi file ya. CAT, coba saya lihat CAT. Man CAT. Ini CAT itu concatenate files and print on the standard output. Jadi memprint isi dalam file ke dalam output. Outputnya saat ini ya layar terminal. Seperti ini tes 1 kan. Ukurannya berapa? 6. Ada yang tahu nggak ya? Ini kenapa nih? Saya ngetik tulisan panjangnya 5 karakter, tapi ukuran filenya 6. Kalau saya ngetik tulisan tes, ukuran filenya 5. Nah ini. Ada yang tahu nggak? Itu satunya apa? Kelebihan satunya itu apa tuh? Ada yang tahu nih? Coba aja ya saya ulang lagi nih. Misalnya saya echo berapa tulisan ya? 5 karakter. 1, 2, 3, 4, 5. Seperti ini. Atau 6 ya. 6. Jadi ada tulisan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini bukan bilangan tapi teks 1, 2, 3, 4, 5, 6 ke dalam A.txt. Oke. Lalu saya lihat isinya. Benar ada 6 karakter. Kalau di list 7. Selalu lebih 1. 1 itu apa tuh? Ada yang coba bantu jawab tuh? 0. 0. 0. 0. Ya boleh aja, kan namanya menjawab boleh. 1, 0. Ada yang lain? Lain 0? 0. Ya. Baiklah ya, 1 kemungkinannya 0, kemungkinan kedua adalah new line, baris baru. Baris baru, new line. New line itu kode ASCII-nya 10 ya, 10 kode ASCII-nya kalau nggak salah. Ada new line, coba saya sedikit periksa. Nggak ada, nggak ada. Coba apt-get install. Nggak ada. Oh, sudo. Ini nggak ada hxx. Oh, apa nih? Hxx. Kalau di sini hxx. Hxdam. Hxdam. A.txt. Ini nggak ada hxdam. Hxdam. Apa nih adanya? Hexdam, salah. Hexdam A.txt. Nah, ini nih. Ini berarti ini 32 ini ada perintah namanya hexdam, itu berguna untuk membuka isi file. Ini kalau hexdamnya A.txt ini saya lihat isinya
32 adalah kode ASCII untuk, oh kita melihatnya dari ini ya. Ini 1, 2, 3, kembali kita ngelihatnya 4, 5, 6, dan ini 0A ini adalah new line. Jadi 0A ini new line. Ya, kalau kita lihat pakai hexdump, help, coba formatnya mana nih? Hexdump. Jadi yang benar kenapa 7, yang sisanya terakhir itu adalah baris baru, new line. 1 byte octal, 1 byte karakter, berarti canonical. Nah, seperti ini, lebih jelas seperti ini ya. Jadi isi dari ATXT itu kenapa 7 itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan garis baru. Gitu ya. Coba saya touch lagi. Misalnya 1, 2, 3 saya isi ke dalam TXT. Maka kalau di hexdump, hexdump, oh enggak ada. Hexdump, coba. Oh ya, echo. Maaf ya, echo. Echo 1, 2, 3 saya simpan ke dalam, jadi tulisan 1, 2, 3 saya simpan ke dalam a.txt. Oh iya, anak saya terima kasih udah bantu tadi. Ngasih tahu. Dia hidup bersama saya sekarang. Nah ini nih. Kan kelihatan ya. 1, 2, 3 terus ada new line kan. Sehingga kalau di list, nah seperti itu. ATXT ini 4 karakter. Itu ya. Ada pertanyaan sampai di sini tentang hexdump dan touch. Jadi saya ulang lagi, kalau saya buat sebuah file, maka touch a.txt gitu ya. Lalu kalau saya list, isinya seperti ini, 0. Gitu ya, tidak ada isi. Lalu kalau saya coba echo, A, B, C, D, E, F, G, 7 karakter ya ke dalam A, TXT, seperti itu. Ini merekam mengisi A, B, C, D, E, F, G ke dalam file bernama a.txt. Kalau saya mau lihat isinya kan seperti ini kan. A, B, C, D, E, F, G. Ada 7 karakter. Tapi kalau di list, LS, ini berisi 8. Jadi sisa satunya, ekstra satu karakter itu, kalau kita lihat pakai hexdump, nah ternyata ini simbol new line. Jelas ya? Sampai sini ada pertanyaan tidak? Nah. Kalau masih ada yang, ya gimana? Kok di belakang A, B, C, D, F, G itu ada 0, 0, 0, 0, 0, Pak? Oh ini ya? Iya, Pak. Ah, itu bagus pertanyaannya. 0 itu berarti offset. Lokasi pertama 0. Ya, jadi ini adalah baris pertama dimulai dengan posisi 0. Ini kan 0, ini berarti A ini berada di posisi 0. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 7 gitu kan. Berarti ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini yang 8 selanjutnya kalau ada isi berarti di sini nulisnya. 8 ini. Coba saya isi lebih panjang lagi ya. A, F, G, H, I, J, K. Coba. Lalu saya hexdump. Nah, ini berarti ini 12 nih. 12 karakter mulai dari ini 0, ini 1 ya. Ini posisi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sampai sini. Berarti ini 0 sampai 11. Berarti totalnya 12 ya, karena saya mulai dari 0. Jadi ini menunjukkan bahwa ini banyak. Ya? Berarti pakai anu nih Pak ya, angka heksa Pak ya? Iya, heksa. Iya, betul heksa. Nah, iya, itu pertanyaan bagus tuh, iya. Iya. Kayak kok C Ya. gitu Pak. Iya, C ini berarti 12. Iya tahu sih Pak.
Iya. Setelah angka Nah, iya. setelah angka 10 apa 11 mulai A ya? Setelah 9. 9, 9 A gitu ya. Iya, Pak. Iya, lalu sampai F kan. F Iya, itu Pak. 15. Sampai F, Pak. Sampai Iya, kalau F15, Pak. Iya betul. Kalau 16 berarti 1-0 lagi. Ya, ya, ya. Ya, jadi menjawab pertanyaan tadi ya. Jadi Ya, Pak. satu sisanya itu baris baru ternyata. New line. Iya. Nah, itu saja perintah dasarnya. Ada pertanyaan lagi nggak nih tentang ini nih, perintah dasarnya? Nah, kalau tidak, coba saya list lagi. Jadi kalau dilanjutkan banyak tentang hexdam ini, tapi kita kan tidak membahas ke sana ya. Ini hanya kita mengenal file saja. Jadi setelah mengetahui isi file, lalu kita lihat di sini hak akses nih, yang sebelah kiri ini hak akses. Jadi 3 kelompok pertama ini, yang saya sinari itu RW minus gitu. Itu adalah hak akses untuk user yang meng-create file. Yang meng-create file ATXT kan Abdul nih, ini yang meng-create. Ini hak aksesnya adalah ini, RW. Bisa juga diberikan ke orang lain. Dalam hal ini usernya, ini user diberikan ke Abdul gitu ya. Jadi hak pakai user sebelah kiri diberikan ke Abdul. Jadi Abdul boleh membaca isi ATXT, boleh mengganti isi A.txt, tapi tidak bisa mengeksekut karena A.txt bukan executable file gitu ya. Nah, jadi kalau di Windows kan tanda-tanda sebuah file executable kan berdasarkan extension kan, berakhiran .exe gitu ya. Kalau di Windows, kalau zaman DOS dulu 2 akhirannya, ada .exe, lalu ada .com, itu tanda-tandanya executable. Kalau di Linux ini tidak berdasarkan extension, tapi berdasarkan ini hak akses ini. Kalau tandanya min ini berarti bukan executable, atau saya dilarang mengeksekusinya. Dalam hal ini bukan executable. Sedangkan untuk grup ini 3 karakter yang kelompok kedua ini berlaku untuk grup. Dalam hal ini grupnya adalah Abdul. Jadi ini adalah user Abdul, ini adalah grupnya Abdul. Ini grup orang-orang yang login bukan Abdul, tapi menjadi anggota Abdul hanya boleh membaca isi A.txt gitu ya. Ya kan? Nah, kalau misalnya mencoba mengganti isi itu dilarang. Ini ada proteksi. Jadi file ini hanya bisa diubah-ubah atau dihapus oleh Abdul. Orang-orang yang login selain Abdul, meskipun satu grup dengan Abdul, tidak bisa mengubah atau menghapus file ini. Lalu yang kelompok ketiga ini untuk other. Orang-orang di luar Abdul dan grup Abdul itu juga sama, dilarang membaca. Lalu bagaimana cara mengubah ini? Cara mengubah hak akses, misalnya ya, saya adalah tipe pemakai komputer yang pelit. Tidak boleh orang lain membaca isi file saya, bahkan grup pun tidak boleh. Berarti ini R kan harus mati nih kan. Yang R untuk grup ini harus mati. Berarti perintah yang dikerjakan ini perintah baru namanya chmod gitu ya. Chmod. Nama perintahnya chmod itu change file mode bit. Nah, misalnya saya ingin melarang orang-orang dalam grup Abdul selain saya untuk membaca file. Berarti grup G, grup itu ya. Lalu saya ingin buang read, berarti minus. Minus itu membuang. R. A.txt. Berarti saya membuang read dari grup. Maka kalau saya list, nah ini untuk grup tidak ada lagi R ya. R-nya sudah mati. Jadi orang-orang yang login selain Abdul, meskipun satu grup dengan Abdul, tidak bisa melihat isi ATXT. Bagaimana dengan other ini? Other. Ini other yang ini R. Saya ingin larang juga deh orang lain selain grup juga tidak boleh baca. Nah, ini diberi
Oh ya bukan 0 ini. O kecil bukan 0. Itu artinya other. Nah, seperti ini. Maka kalau di list, mati semua ini kan. Itu sudah file saya aman, hanya bisa dilihat oleh saya. Tapi jangan lupa, kalau orang login sebagai root, punya akses sebagai root, itu bisa segalanya. Namanya super user kan. Itu dia melewati batas-batas ini kalau super user. Tapi kalau untuk user selain root, ini tidak bisa melihat isi file ini. Misalkan saya coba login ya, SSH, cocok, Nah, ini saya login sebagai cocot. Saya masuk ke dalam, coba masuk ke dalam home Abdul latihan. Tentu bisa ya, karena latihan kan hak aksesnya seperti ini. Nah, latihan ini diberikan hak akses ke grup atau orang lain kan. Berarti kan cocot itu bukan anggota grup Abdul, juga bisa masuk ke latihan. Oh gitu. Coba saya mau buka isi ATXT. Nah, kelihatan ya. Permission denied kan di sini. Karena ini read untuk other ini dimatikan. Coba saya hidupkan lagi. chmod other, chmod other, O kecil plus R. Orang lain di luar grup boleh membaca file a.txt. Sehingga kalau di list seperti ini boleh membaca, maka kalau saya cat.a.txt, nah seperti itu kan boleh melihat ya. Cukup jelas tidak tentang ini nih, tentang hak akses nih. Gimana? Iya. Kalau Udah mau jelas. mencobanya harus buat dua user minimum 2 user dalam Linux sehingga coba login sebagai user lain, maka bisa didemokan ini contohnya ini. Gitu. Ya. Kalau ada yang bertanya silakan, ini tentang hak akses seperti ini. Ya. Baik ya, saya lanjutkan lagi. Jadi seperti ini. Nah, ini. Lalu saya mau kembalikan hak akses membaca file untuk grup. Berarti kalau ingin menambahkan, memulihkan lagi, tandanya plus. Tapi kalau ingin membatalkan, menghilangkan, tandanya min. Saya ingin izinkan read untuk grup supaya bisa membaca isi ATXT. Nah, maka isinya seperti ini. Berarti grup boleh baca, orang lain boleh baca. Ya. Nah, sekarang kalau misalnya di layar kiri ini nama usernya cocot gitu, COCOT, kalau saya mau isi cut ABCD ke dalam A.txt, nah sekarang quiz nih. Bisa nggak ya? Boleh tidak? Ini quiz untuk peserta nih. Boleh tidak ini user selain Abdul, ini cocok other, mengisi file ke dalam A.txt kalau hak aksesnya seperti ini, other nih. Yang W di tengah ini mati nih. Nah, kira-kira gimana? Bisa tidak ini dikerjakan nih? Ini saya belum enter nih. Nanti setelah enter baru ketahuan. Bagaimana, saya Pak? enter. Ini kan sebelah kiri, ini adalah usernya, who am I ya, adalah cocok kan. Sebelah kanan usernya adalah, jadi ada 2 user berbeda login, Abdul, yang kiri cocok, yang kanan Abdul. Lalu filenya a.txt dan hak akses untuk other
adalah read, sementara write-nya, W-nya mati gitu ya. Nah, di sebelah kiri saya ingin coba mengubah file a.txt. Nah, ini XYZ ke A. Ini boleh tidak? Yang like dicotot di sebelah kiri ini, melakukan perintah ini. Diizinkan tidak untuk mengubah isi file a.txt dengan melihat hak aksesnya seperti ini. Nah, gitu. Sebelah kiri ya. Coba saya jalankan. Nah, ini permission denied. Iya. Kalau membaca saja boleh. Tapi kalau mengubah dilarang. Ini karena ini. Sudah apa belum nih ya? Ini yang di tengah-tengah ini W-nya mati gitu. Harus di-write dulu ya, Pak. Iya. Ya artinya mengapa tidak boleh karena ini mati nih W-nya nih ya. Nah, sekarang supaya boleh mengubah other ya, the other itu orang lain selain saya dan grup diizinkan mengubah, maka chmod gimana perintahnya? Other gitu ya. Dibolehkan, tanda plus kan dibolehkan tuh. W boleh menulis untuk file a.txt gitu ya. Artinya ini other selain saya dan grup saya itu dibolehkan menulis gitu ya. Untuk file a.txt. Sehingga kalau dilihat isinya, ini kan sudah hidup W-nya nih. Sudah on ya, ada tulisan W. Kalau saya sekarang lakukan ini, kira-kira berhasil nggak nih? Nah ini, sebelah kiri ini. Berhasil ya? Sehingga kalau dilihat isinya adalah berubah XYZ. Isinya tentu hanya 4 byte ya. Karena XYZ plus baris baru new line. Nah, ini isinya 4. Yang semula isinya 12, sudah saya modifikasi isinya 4 XYZ dan new line. Hexdam -C a.txt. Nah, itu dia isinya. Sampai sini cukup jelas tentang hak akses nih. Yang executable nanti, yang X belum dijelaskan ya, nanti ketika kita sudah mulai membuat program bahasa C yang executable, baru kita bisa lihat di sana ada X muncul di sana. Baik, kalau tidak ada, saya lanjutkan. Berikutnya hak akses sudah, berikutnya menggunakan VIM, VIM seperti ini. Nah, kalau yang sudah punya VIM, saya bisa buat VIM seperti ini, enter, ini seperti ini ya. VIM, mana dia? Oke, ini, oh ini. Kok nggak mau? Wait. Ini. Lihat dulu VIM. Oh, gini berarti. VIM. Oke. Jadi VIM ini, VIM ini text editor ya. Kalau di Windows kan, kalau grafis kita mengenal apa biasanya yang sederhana mengedit teks itu? Notepad ya. Kalau di Windows ada Notepad, itu versi Windows lama. Saya udah lama nggak pakai Windows. Itu nggak tahu kalau Windows 11 apa namanya Notepad tuh? PowerShell ya, Pak? PowerShell. PowerShell kan ini yang sedang kita buat ini, ketik ya. Atau PowerShell untuk editor teks juga ya? Kalau nggak salah iya, Pak. Oh, saya nggak tahu tuh. Kalau misalnya di Linux kan semacam gini, misalnya ada seperti ini ya, coba dulu. Ya mirip-mirip beginilah. Kalau grafis kan seperti ini gitu kan.
Lalu kita bisa ngetik di sini kan, editor teks gitu. Nah, kalau untuk di layar terminal, kita kan tidak bisa pakai mouse, tampilannya bukan grafis. Salah satu editor teks, sebenarnya banyak yang lainnya. Ini yang ringan dipakai adalah VIM gitu. VIM, nah seperti ini layarnya. Kalau yang belum berhasil nginstal, belum ada, barangkali ketika VIM perintahnya tidak dikenal, kita bisa install sudo apt-get install VIM gitu ya. Nah, ini saya sudah ada VIM-nya. Nah, tinggal lagi VIM gitu. VIM, enter. Nah, ini dia layarnya, layar teks. Ini berguna kalau mengedit dalam modus teks, mode teks, terutama berguna kalau misalnya kita disuruh buat program dalam bahasa C untuk jalan di back-end di server yang jauh remote. Nah, itu nggak boleh katanya pakai grafis karena menjadi lambat kan ya. Kalau kita nge-remote server jauh dengan mode grafis sangat lambat, tapi mode teks jauh lebih cepat. Ya seperti ini. Nah, misalnya saya ingin mau mengetik sesuatu, saya harus pindah dulu ke mode insert, INSERT, insert kan dengan cara mengetik tombol insert, sehingga muncul ini di bawah kiri bawah ada tulisan insert, artinya saya boleh mengetik kan. Jadi balik lagi, kalau saya insert seperti ini, untuk keluar dari mode insert cukup tekan escape, ESC. Nah, seperti itu. Jadi insert untuk mulai mengetik, selesai mengetik saya buat keluar dari mode insert dengan cara escape. Gunanya ya melindungi kita jangan sampai ketika selesai ngetik lalu ingin pindah-pindah baris gitu kan, pindah-pindah mau lihat-lihat di bawah. Kadang-kadang kita tidak sengaja mengetik tulisan lalu mengubah kan. Maunya nekan tombol panah bawah yang tertekan misalnya huruf A. Sehingga isi teks berubah. Nah itu kalau kita menggunakan mode insert, kita bisa ngetik lalu balik ke escape, itu lebih aman. Misalnya insert, saya tes ya, baris pertama, lalu baris kedua, ini baris ketiga. Lalu saya keluar, escape ya. Escape atau keluar dari mode teks seperti ini. Nah, ini saya nggak bisa. Nah, ini balik ke ini dulu, balik ke insert dulu. Ada aba-aba kalau ngetik. Nah, gitu balik ke ini. Ini kalau di versi Vim yang lama dilarang, tapi versi Vim yang baru begitu saya ngetik D, dia masuk ke insert. Oke, baris pertama, baris kedua, ketiga seperti ini. Lalu kalau saya exit, cukup tulis W. W saya spasi nama file misalnya b.txt. Nah, kan gitu ya. Itu berarti teksnya disimpan ke dalam file bernama b.txt. Jadi cara menyimpannya adalah ini semula dalam modus insert, pertama kali saya escape dulu keluar dari mode insert, oke. Kemudian tekan tombol apa ya? Kalau saya sebut titik 2 tuh bukan berarti ngetiknya titik 2 kali loh. Kadang-kadang titik 2 katanya orang ngetiknya titik bukan. Maksudnya colon, kalen itu. Kalen dengan semikolon. Kalau kalen kan titik 2 gitu. Titik 2 gitu ya. Titik 2 W artinya write lalu spasi nama filenya apa? Misalnya b.txt. Itu kan? Tapi kalau sudah tersimpan ke dalam b.txt lalu berikutnya cukup W saja, itu akan menjadi save. Jadi kalau W dilanjutkan dengan c.txt artinya save as kan. Save as berarti menyimpan ke file baru. Nah, kalau save berikutnya tidak perlu mencantumkan lagi c.txt, cukup W saja, artinya save gitu. Jadi ada save as, ada save. Nah, kalau W ini artinya save. Kemudian kalau exit ini titik 2, pastikan bukan dalam mode insert ya. Titik 2, lalu bahasa Inggrisnya quit kan, pakai huruf Q. Berarti tombol Q kecil quit gitu, lalu enter. Nah, udah selesai. Sehingga
saya punya c.txt. Nah, ini. Silakan kalau mau mencoba VIM, ini cara sederhana dulu VIM begini. Jadi VIM, enter. Tapi kalau saya mau edit file yang sudah ada, misalnya c.txt, cukup VIM c.txt. Berarti saya mengedit existing file bernama c.txt. Nah, gitu. Tapi kalau saya mau membuat file baru, ya VIM aja. File baru katanya ya, VIM. Lalu ini file baru. Nah, baru di save as w. Begitu. Jadi ini insert ya. Setelah saya ngetik, saya escape dulu, tekan tombol escape, keluar dari mode insert. Oke, lalu mau save as, disimpan sebagai, karena ini file baru. Titik 2, W artinya write, spasi, saya save as sebagai d.txt. Nah, gitu. Enter. Sudah selesai. Lalu kalau mau exit atau quit, cukup titik 2. Sekali lagi bukan dalam mode insert ya. Titik 2, huruf Q kecil, enter. Sehingga saya sudah punya d.txt di sini ya. Yang kalau dilihat isinya seperti ini. Itulah pengenalan sederhana tentang VIM. Jadi seiring waktu kalau kita sudah mahir mengetik dengan VIM itu akan sangat memudahkan sih sebetulnya. Apalagi kalau sudah ada tugas-tugas meremote kan, menjadi admin server web misalnya gitu. Harus login ke server Linux ya caranya seperti ini. Pak, izin Pak, Iya. saya masih bingung tentang yang untuk penyimpanan yang b.txt ataupun c.txt itu. Bisa diulang nggak, Pak? Oh, baik. Boleh. Ini saya hapus dulu semua file. Saya hapus dulu semua file ini. Saya ulang ya. Nah, seperti ini. Ini masih kelihatan ya? Oke. Kosong kan ya? Saya ulang dulu seperti ini. Oke. Lalu ini kan belum ada file ya, belum ada apa-apa. Saya buat VIM dulu, VIM. Oke. Kemudian saya mulai mengetik, maka saya masuk ke mode insert dengan cara mengetik tombol insert. Oke. Lalu ini file baru gitu ya. Nah, sudah selesai, saya kan mau simpan nih. Saya escape dulu. Karena ini file baru, berarti saya harus save as kan ya. Karena belum tahu nama filenya kan, semula masih kosong. Saya mau simpan ini ke dalam file bernama a.txt yang belum eksis sebelumnya. Maka titik 2 w spasi a.txt gitu ya. Bentar. Nah, gitu. Berarti saya sudah punya tuh sebuah file bernama a.txt. Lalu saya modifikasi nih isinya. Atau saya quit dulu ya. Saya lihat dulu, betul nggak nih? Betulkah saya punya file? Nah, ini ada file bernama a.txt yang isinya ini file baru. Oke. Nah, kemudian saya ingin mengedit file a.txt. Jadi VIM kalau sebelumnya adalah file yang baru tidak perlu mengetik nama file. Sekarang karena saya mau mengedit existing file bernama a.txt, saya tulis begini. Nah, gitu ya. Ini file baru saya tambah baris gitu ya. Lalu saya mau simpan, maka saya escape. Nah, sekarang mau disimpan kemana? Apakah tetap ke a.txt? Kalau iya, tetap ke a.txt, saya cukup save kan? Tidak perlu save as. Maka saya cukup titik 2 W gitu ya. Lalu enter. Ini sudah mengupdate atau memodifikasi file a.txt.
Nah, bagaimana kalau saya save as? Saya ingin save as ke dalam b.txt gini, isinya ini. Maka saya ketik titik 2 w spasi b.txt gitu ya. Saya enter, maka sejak saat ini yang saya edit adalah file b.txt. Tidak ada kaitan dengan a.txt lagi. Sehingga kalau saya ubah ini, saya ubah file b.txt gitu ya. Kalau saya simpan, w ini kemudian saya enter, ini disimpan ke file a.txt atau b.txt? B.txt, Pak. B ya, karena yang existingnya adalah B. Tadi sebelumnya didahului dengan save as. Nah, seperti itu. Jadi kalau saya quit, sudah ada 2 file bernama a.txt dan b.txt gitu ya. Oke, oh masih sama ini. Kebalik ya. Bentar dulu, saya kebalik. Coba dulu terbalik. b.txt, coba saya lihat dulu. Ini kosong dulu, terbalik. vim, ini file baru, lalu saya simpan sebagai a.txt, lalu quit. Kemudian kalau saya lihat isinya seperti ini, kemudian vim a.txt, kemudian saya tambah baris baru, kemudian di write. Oke. Maka kalau saya lihat sekarang adalah ini, kemudian saya edit txt ini, saya save as ke b.txt. Oke, kemudian W. Oh, balik ke A ya. Oh, berarti ini ketika pertama kali membuat, oh ya mengerti. Jadi seperti ini, coba saya ulang lagi. Oke, sekarang file dimulai dari awal, vim, kemudian saya buat di sini, ini file baru, kemudian disimpan sebagai a.txt, kemudian saya tambah baris baru, disimpan tentu ke dalam a.txt kan. Sehingga kalau saya exit, quit, maka seperti ini. Nah, kalau saya edit lagi a.txt, kemudian ini saya ubah menjadi baris baru lagi, kemudian saya save as ke dalam b.txt, seperti itu. Berarti saya sudah membuat file baru bernama b.txt. Seperti ini. Nah, gitu ya. Yang isinya a.txt begini, lalu b.txt seperti ini. Gitu. Nah, pertanyaannya tadi menyangkut begini, jangan sampai nanti agak bingung ya. Sekarang saya hapus b.txt, sehingga yang tersisa a.txt. Nah, seperti ini. Kemudian saya edit a.txt ini. Yang saya edit a.txt ya. Kemudian tambah lagi baris. Kemudian saya save as ke dalam b.txt. Nah, gitu. Oke. Saya buka 2 layar biar situasinya lebih jelas. Ini SSH Abdul. Nah, ini. Nah, seperti ini. Oke, jadi saya tadi baru saja menambah
ini sebaris tambah baris baru lagi sehingga ATXT isinya adalah ini sebelah kanan, sedangkan B.txt isinya ini hasil save as tadi ya. Saya save as menjadi ini. Kemudian kalau saya buat lagi di sini tambah baris keempat. Nah, ini nih. Lalu saya save dengan cara W gitu ya. Bukan save as, tapi W saja. Ini akan disimpan ke BTXT atau ATXT. Nah, ini dia. Kalau saya save ini balik ke ATXT. Nah, ini baris keempat muncul ya. Dan BTXT hanya sampai di sini. Jadi tergantung awalnya. Kalau awalnya yang saya edit adalah ATXT, maka meskipun kemudian saya ketik begini lalu saya save as sebagai b.txt gitu ya, disimpan. Oke. Kemudian berarti yang perubahan HASD ini tersimpan di btxt kan, karena saya tadi save as. Kemudian kalau saya ubah ini dengan 1, 2, 3, 4, lalu saya W lagi tanpa save as, ini akan balik ke ATXT, ke file yang diedit semula. Nah, begitu perilakunya. Ya. Tapi nanti kita ketika menggunakan program C, jarang sih men-save as ke file lain, cukup ke sebuah file saja. Sampai di sini ada yang masih ditanyakan atau ada perlu penjelasan lagi? Nah, gitu. Jadi sama seperti saya punya dokumen, lalu saya create baru, tersimpan, kemudian saya modifikasi filenya, save as ke file lain. Kalau dalam graphical user interface kan biasanya sejak saat itu kan semua perubahan akan disimpan ke dalam file baru itu. Ternyata kalau VIM tidak. Meskipun di tengah editing saya save as ke dalam file lain, tapi ketika saya lakukan editing lagi, saya save saja, itu balik disimpan ke file semula. Nah, seperti itu bedanya. Jadi silakan nanti mencoba VIM file. Jadi VIM tadi saya perkenalkan mode insert, lalu kita mengetik, lalu memperkenalkan cara merekamnya dengan menggunakan perintah W huruf kecil, lalu exit menggunakan Q ya, huruf Q kecil atau quit. Nah, seperti itu. Ini yang saya contohkan ini di layar, ini saya meremot virtual private server saya yang ada di, atau saya lokasinya di Jawa Timur nih kayaknya. Jawa Timur atau Jawa Tengah? Ini yang sedang diedit ini. Jadi kalau menggunakan text mode, mengadmin server kan jadi lebih ringan gini ya, dibandingkan kalau harus grafis. Silakan ada pertanyaan lagi? Nah. Oh, kita nanti sampai jam berapa ya? Jam 10? Jam 10, Pak Dul. Ya, masih ada setengah jam lagi. Kita manfaatkan waktunya. Silakan kalau masih ada pertanyaan ini. Nah, baik. Selanjutnya kita coba langkah pertama ini dulu. Kita akan coba masuk ke bahasa C, tapi belum mulai coding dulu ya. Ini pertama pastikan di Linux kita masing-masing sudah terinstalasi GCC. Artinya ini GCC itu GNU C compiler. Sehingga kalau diketik di sini, ini ada tulisan fatal error no input files. Berarti GCC-nya sudah terinstall kan? GCC. Sudah terinstall atau masih ada yang belum terinstall ya GCC? Nah,
Kemudian berikutnya yang membantu juga adalah manual page. Manual page itu kalau bahasa sehari-harinya sih help ya. Dokumen untuk help mengerti perintah. Misalnya kalau manual page sudah terinstall, saya kalau mau ingin tahu perintah tentang printf gitu kan, printf. Ini sectionnya section bab 2 ya dalam dokumen itu printf. Salah, bab 3. Nah ini kan cukup jelas tuh, Linux Programmer Manual gitu ya. Ini ada contoh-contohnya nih. Selanjutnya sih dalam coding tergantung kemampuan kita membaca sih. Kalau kita bisa membaca dokumentasi dengan baik, sebetulnya sudah cukup detail ini nih, description-nya gitu. Kita nanti waktu coding juga, saya juga tidak hafal kok perintah di bahasa C, saya seringkali butuh manual gitu, saya baca lagi gitu. Yang saya hafal kan bukan bahasanya, bukan sintaksnya, tapi mengerti prinsipnya. Kalau perintahnya sih saya sering cari-cari dokumen juga baca seperti ini. Tinggal lagi kemampuan membaca. Jadi ini gunanya kalau ada manual page. Kalau di sini di Ubuntu itu how to install GCC and manual, perlu kecil ya. In DB Ubuntu. Oh, install manual page. Nah ini saya tunggu loading. Ini. Nah, ini contohnya kalau ada di internet ini untuk dapat menginstal C dan pendukung-pendukung lainnya, ini pakainya ya. apt install build essential. Ini akan menginstal GCC, G++. G++ ini untuk C++ ya, compiler C++. Lalu ada make. Kemudian untuk ini dokumentasinya, help tadi, halaman help, ini yang diinstal. apt-get install man pages -dev. Jadi itu cukup mengetik itu, selagi komputernya terhubung ke internet, maka sudah terinstall man page, manual pages, halaman-halaman petunjuk. Nah, sambil kalau ada yang perlu menginstal silakan menginstal. Saya akan jelaskan dulu ini proses pemrogramannya dulu ya. Ini saya buat beginilah nih. Drawing. Nah, ini sambil nanti terakhir sampai jam 10 ini ya, saya jelaskan dulu ini. Drawing. Coba dulu format page-nya berarti page property saya buat A4 lalu landscape. Nah, ini cara menggambar di Linux nih, mungkin mirip-mirip aja ya. Dengan di Windows. Nah, kemudian kalau kita ingin membuat program khususnya bahasa C, pertama kali kita akan membuat ini. Coba dulu. Stylenya 11 drawing stylenya saya modify dulu. Colornya white, mainnya hitam. Oke. Nah, seperti ini. Selalu diawali dengan source code ya. Mana dia? Ini source code. Barangkali sudah ada yang belajar pengantar bahasa C kan. Source code itu bisa jadi yang extensionnya H, boleh juga yang extensionnya C gitu ya. H itu header, C itu implementasi dari header.
seperti ini. Nah, ini. Nah, ini source code berarti teks ya, text file, file text. Nah, sebagai contoh, misalnya file teks ini isinya apa biasanya nih kalau bahasa asing? Sini seringkali ada include gitu ya. Nah, itu. Ada dia format, paragrafnya rata kiri saja. Oke, terus ini. Format. Ribut, saya letakkan sini aja. Oke. Diawali dengan ini, kemudian tipikalnya orang membuat program kan seperti ini. Lalu diakhiri dengan return 0. Nah, seperti ini. Ini disebut source code. Ini. Nah, gitu. Pembuatan source code ini teks yang bisa dibaca oleh si programmer. Kemudian ini akan di proses berikutnya diapain nih? Dari source code nih. Ini di fonts-nya kecilkan dulu 13. Oke. Nah, seperti ini fontnya. Saya kecilkan dulu fontnya. Ini source code dalam teks, format teks bisa dibaca oleh programmer. Nah, lalu proses berikutnya adalah namanya pre-proses. Setelah pre-proses baru di compile. Gitu ya. Ini garisnya adalah ini. Nah, seperti itu. Baru kemudian ini di link. Link. Menjadi executable. Nah, gitu. Nah, seperti ini. Jadi dari source code yang bahasa yang dalam format teks yang dipahami oleh programmer, di preproses lalu dikompile, dikompile ini sudah dalam format yang dimengerti oleh mesin, kemudian di link menjadi executable. Ini buat apa di link, maksudnya link ini? Jadi kalau kita melihat program yang misalnya apa ya, kalau yang pakai Microsoft Office itu misalnya Excel gitu. Kira-kira Excel itu, coba tebak aja ya, ini adik-adik mahasiswa ini. Kalau dilihat source code-nya, kode asalnya, itu kan Excel dibuat pakai C++ kalau tidak salah ya. Itu kira-kira ada berapa file source code di belakangnya tuh? Yang extension-nya kalau C++ berarti CPP gitu ya. Kira-kira itu dibuat dengan sebuah file saja, source code, atau dipecah-pecah menjadi ribuan file gitu? Ditebak aja. Dipecah-pecah mungkin, Pak. Benar, dipecah-pecah ya. Karena bekerja dalam tim ya tentunya. Jangankan tim, satu orang aja kalau suruh buat program pasti dipecah-pecah kan. Jadi kan nanti begini susunannya tuh. Ini yang namanya source code itu bisa banyak seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, jadi ini hasil compile ini nanti menjadi yang disebut dengan ini, coba saya buat dulu ya. Ini menjadi objek code nih.
Hasil compile ini menjadi object code. Itu ya. Nah, gitu. Nah, seperti ini. Nah, sehingga dibutuhkan link. Objek code-nya itu di link. Ini. Nah, ini. Ya. Oke, nah kemudian seluruhnya digabung menjadi sebuah executable. Ya. Ya. Kemudian sini. Nah, seperti itu. Berarti ini akan di-link ke sini. Nah, seperti ini prosesnya. Nah, jadi ini source code, lalu di preproses, lalu di-compile menjadi object code, lalu terakhir di link. Di link itu kira-kira apa yang dilakukan waktu di link itu ya? Mengapa dibutuhkan link? Jadi saya langsung jawab aja. Seringkali di dalam source code ini, di sini ya, misalnya saya buat saja ini fungsi jumlah, fungsi 1, fungsi jumlah. Ini jumlahkan dua bilangan bulat. A, integer B. Lalu di sini A plus B gitu ya. Kalau yang ini kurangkan, di source code yang terakhir ini kurangkan, kurangi, atau kurang. Lalu di sini minus. Lalu di source code yang main, ini saya panggil nih, integer Z sama dengan jumlahkan 1 dengan 2. Lalu saya buat di sini integer Y sama dengan kurang 5 dengan 1. Seperti ini nih. Kita lihat ada ketergantungan tidak ya ini ya? Ada ya. Yang source code berisi main membutuhkan fungsi jumlah yang tersedia di source code ini jumlah, sedangkan kurang membutuhkan source code ini. Itu kapan di linknya? Yaitu di sini. Ketika di link ini akan mencari referensi nih. Jumlah ini di mana diimplementasikan. Ketika link inilah kemudian akan jumpa dengan implementasi fungsi jumlah. Kalau kurang dengan source code paling bawah. Ini di dalam link. Cara menautkannya itu. Maka dibutuhkan link untuk saling terhubung, ada dependensi namanya. Kemudian preproses ini ada yang tahu nggak preproses? Tentu kalau yang belum belajar bahasa C tentu belum begitu kenal ya itu menggunakan preproses ini. Jadi kita lihat di sini ada sesuatu simbol preproses yang diawali dengan tanda keres ini, tanda keres. Keres include. Biasanya kita kan kalau bahasa C bagi yang pernah belajar ada include ini, include H, include segala macam. Itu disebut simbol preproses. Jadi ketika preproses ini, semua simbol-simbol yang ada tanda preproses seperti include, ini akan dilakukan replacement, penggantian. Kalau kita ngetik di Microsoft Word kan bagi pengguna Windows pernah nggak melakukan itu? Find and replace. Temukan dan ganti. Ada nggak tuh? Rasanya ada ya, find and replace ya. Jadi yang dimaksud di sini preproses untuk find and replace ini yang terjadi di belakang layarnya adalah ini. Coba kalau saya lihat format para teksnya dulu, teks atribut. Proses ini
yang terjadi adalah include ini, include coba dulu. Paragrafnya kiri lah. Oke. Nah, ini yang dimaksud preproses ini include di replace. Prosesnya adalah find and replace. Jadi include ini, include apapun hanya gitu, di replace dengan isi dari file H. Jadi yang ada di include stdio.h ini sebelum di-compile, di-replace dulu. Ini. Di-replace dengan isi file stdio.h. Jadi stdio.h ini ada loh filenya di dalam komputer. Misalnya, kalau tempat saya ini adanya di usr include, direktorinya ya, usr include. Di sini ada file bernama stdio.h. Nah, ada filenya kan? Kalau saya lihat isinya seperti ini. Nah, ini. Jadi isi file ini yang sepanjang ini, sebanyak ini isi file ini, panjang isi filenya sekitar 898 baris nih isi filenya. Ini akan digunakan untuk mereplace ini, kata-kata include ini. Diganti dengan isi stdio.h menjadi sebuah file baru yang bersifat temporary, sehingga kita punya sebuah file yang sudah di-replace isinya, baru di-compile. Gitu. Itu yang dimaksud dengan pre-proses. Sebetulnya bukan hanya mengganti sih, tapi yang paling sering terjadi adalah kalau include diganti isinya di replace, yang paling sering itu. Nanti ada selain itu tentunya. Dijelaskan waktu kita praktek. Jadi itulah nanti proses kalau kita ingin membuat program dalam bahasa C seperti ini. Dimulai dengan membuat source code, lalu mempreproses dan compile menjadi object code. Jadi source code ini ditransformasi menjadi object code itu dimengerti oleh di prosesor tentunya ya. Kalau kita coba baca object code-nya kita sudah tidak mengerti karena formatnya bukan teks lagi. Kemudian dari beberapa object code yang berasal dari masing-masing source code akan di-link menjadi sebuah executable. Jadi secara garis besar prosesnya adalah preproses, compile, lalu link gitu ya. Jadi saya kasih warna ini areanya nih. Preproses ini, inilah yang penting-penting ini. Lalu compile dan link. Terakhir link. Nah ini dia. Nah gitu. Sehingga menjadi executable. Nah seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan tidak tentang proses pembuatan program dalam bahasa C? Nanti kan pertanyaannya, ini prosesnya panjang Pak kalau menggunakan ini. Menggunakan tahap-tahap ini. Iya, kalau kita kerjakannya manual. Kalau kita biasa pakai Visual Studio kan tinggal nyusun file, membuat source code, letakkan dalam satu project, lalu tinggal klik compile gitu ya. Sama di dalam latihan kita bahasa C, kita sudah ada fitur namanya automatisasi. Jadi sebenarnya kalau kita buka coding dengan Visual Studio di belakang layar sebenarnya sama membuat file automatisasi juga. Sebuah file konfigurasi yang otomatis dibuatkan oleh Visual Studio. Sehingga ketika ketik compile langsung execute jadi executable. Nah di latihan kompetensi 0,0 ini kita juga sama akan membuat file automatisasi memudahkan proses ini. Bedanya file automatisasi itu kita buat manual. Keunggulannya kita lebih paham proses yang terjadi di belakang layar gitu aja. Iya. Baik, ada pertanyaan sampai di sini? Ini sudah tinggal 4 menit lagi.
Oke, silakan kalau ada yang ini. Harus aktif ya. Iya, Kamu mahasiswa masih muda-muda, masih semangat. Yang tua-tua aja semangat kok. iya, iya. Saya aja semangat, masa kamu enggak semangat? Iya. Saya masih muda senior. Baru Oh, 35. Baru 35. oh, dibalik ya. Iya, kalau dalam Dibalik, senior. kompetensi 0,0 itu Pak Asril menyebutnya dalam Little Endian. Jadi puluhan dulu baru satuan dulu baru puluhan. Ya, DM diterangkan menerangkan ya bahasa Indonesia. Iya. Kalau dalam kompetensi 0,0 itu disebutnya Little Endian. Itu kalau prosesor Intel. Tapi kalau prosesornya punya Apple kebalik Big Endian. Jadi puluhan sekarang- dulu baru satuan. Kayaknya sekarang sudah pakai Core i3 lah. Core Iya. i5 kali. Iya. Itu dia. Ya, silakan kalau mau tanya itu gak usah takut. Kalau ada yang belum jelas lebih santai nanyanya. Gimana kira-kira ini semua apa mahasiswanya? Blank atau gimana? Atau sudah ada nangkap sedikit atau banyak? Iya. Mana ini? Gak ada suaranya. Ngantuk. Siapkan kopi lah. Ya Pak. Ya, Boleh nanya, Pak? boleh ya. Itu harus- bagus tuh harus. ya ya. Apa Ya. untuk short code nih, Pak? Kenapa kita tidak satukan saja, Pak? Dari 3 ini. Oh iya ya, itu pertanyaan bagus. Ya ya betul. Kenapa tidak disatukan aja ya? Iya iya. Ya baik. Jadi kalau proyeknya sederhana ya, program kita sederhana, ya pengertian sederhana relatif sih akan berbeda dari orang per orang. Satu source code sebetulnya cukup sebetulnya. Tapi kalau programnya lumayan rumit, kita nanti kesulitan ketika mengedit loh. Kadang-kadang programmernya setelah selesai membuat program itu disimpan, lalu 2 bulan kemudian diminta memperbaiki. Kadang-kadang kalau programnya sampai ribuan baris dalam satu source code, si programmernya sendiri agak sulit gitu memperbaikinya tuh. Atau dalam kasus lain begini, seringkali kalau untuk proyek yang besar itu yang kerja banyak orang, tidak satu orang. Nah itu berarti tiap orang kan bertugas membuat source code masing-masing, bekerja dalam tim ya. Itu. Sehingga nanti akan banyak source code itu tidak satu. Tinggal lagi ada yang jadi manajer mengorkestrasi gitu kan, bagaimana sebuah tim bekerja gitu supaya meskipun dikerjakan banyak orang tetap sinkron gitu. Itu namanya harus ada manajer timnya. Jadi itulah sebabnya source code jadi banyak itu. Nah, untuk mengurangi source code untuk kerjaan yang berulang-ulang kan itu cukup sekali dibuat source code dan dijadikan pustaka atau library. Sehingga kalau ada kebutuhan berulang tidak harus membuat baru, cukup ambil dari pustaka source code. Ya sebenarnya kalau kita membuat bahasa C itu, bahasa C, misalnya printf gitu ya. Memangnya source code printf itu ada di mana gitu kan? Misalnya saya buat perintah main, lalu di dalam main itu saya ketik printf selamat datang. Pertanyaannya printf itu juga sebenarnya ada source code-nya tuh di luar program main. Jadi sebenarnya kita sudah bekerja lebih dari satu source code. Bedanya si printf itu sudah menjadi library, gitu. Source code-nya di luar program kita. Sebenarnya itu. Ya. Bagaimana Yang tadi? namanya- Apa sudah terjawab nggak tadi itu? Sudah, Pak. Betul jawabannya gitu nggak? Saya nggak tahu. Ya nanti berarti di pertemuan
berikutnya Rabu depan kita sudah mulai mengetik program bahasa C ya. Ini tadi baru pengantarnya tuh. Jadi yang harus sudah diinstal itu nanti kalau jika ada yang belum itu GCC tadi saya tunjukkan itu aja ya caranya ya di sini di tadi. Kemudian ada menginstal apa tadi manual page gunanya kita untuk mempelajari fungsi. Kita butuh fungsi apa? Nah, kemudian penjelasannya ada dalam man pages ini. Jadi 2 itu aja yang diperlukan untuk diinstal. Ya lah, udah jam 10. Silakan ada pertanyaan tidak dari adik-adik? Silakan. Udah pada ngantuk kayaknya Pak. Hujan Ngantuk? lebat. Oh, hujan lebat. Oh iya. Sama ya, di sini tadi siang hujan lebat. Iya. Cuma sudah Sore, berhenti Pak. sejak asar tadi. Kalau- Asar tadi. Kalau belajar dia ngantuk, tapi kalau main game nggak ngantuk ini. Iya. Harusnya kalau di musim dingin tambah semangat belajar. Buktinya software-software itu banyak yang berasal dari negara bermusim dingin. Kayaknya di sana mereka betul-betul manfaatin suasana terisolasi itu untuk mendalami software gitu. Kayak Linux kan dari situ, Finlandia dekat sana Iya, Pak. kutub utara kan. Tempatnya penguin. Orang-orang dari negara dingin. Dari Europe rata-rata, Pak. Iya, daerah-daerah dingin di sana. Saya sendiri dulu belajar codingnya juga di musim dingin sebetulnya. 2 kali belajar itu dua-duanya ketika musim bersalju. Oke lah Pak Dul, saya kasih Ya, ya, ya. anak-anak ini. Baik, sudah selesai. Kita lanjut lagi minggu depan ya. Jadi saya ini kita nih kalau apa namanya peluang untuk belajar seperti ini tidak banyak ya. Kami sudah diskusi dengan Pak Dul ini kan bagaimana di antara kita ini bisa meneruskan. Kalau Pak Dul ini dia sudah lama dia mencari sendiri susah ya kan. Belajar sendiri dulu kami semua dapat, sudah dapat dia formatnya mau diajarkan kepada kita gitu. Nah, kalau itu cari sendiri sampai 10 tahun ya Pak Dul ya. Benar, ya, ya. Nah, sampai ke Amerika, sampai ke ini ya. Sekarang dia sudah dapat, sudah dihitungkan mau diajarkan sama kita. Jadi kami berharap tuh kamu anak-anak muda kan, mahasiswa kan, nah, ada yang bisa meneruskan. Itu saja harapan kami, tidak banyak sebenarnya. Nah, kalau ngapain kami susah-susah seperti ini kan? Nah, karena tanggung jawab saja sebenarnya. Nah, itu ya. Jadi tolonglah serius, dah betul-betul. Nah, kalau kira-kira mau ke Lembang itu siang tuh tidur dulu gitu, supaya jangan ngantuk. Jadi kenapa untuk yang lain-lain itu bisa enggak ngantuk gitu kan? Ini ya kan? Kemudian ada yang nggak buka-buka layar itu saya lihat kan, nah itu entah kuliah entah enggak gitu. Tolong perhatikan tuh sudah saya japri chat masing-masing itu ya. Nah, jadi tolong kita kan ada evaluasi juga nanti, bukan nggak ada ini kuliah ya. Nah, memang biasa kita minta Pak Dul ini yang ngajar kita gitu. Ya bisa dipahami itu ya. Nah, kita waktunya berharga Pak Dul ini. Jadi jangan kita sia-sia. Kalau dia kerja sendiri, kerja itu udah banyak yang bisa dia produksi nanti dalam sekian jam itu kan. Nah, tapi diajarkan untuk kita nih dasar-dasar kompetisi 0,0 itu. Oke ya, bisa dipahami itu. Mikola, kamu tadi Mikola tutup-tutup itu semua. Si Cynthia semua. Banyak yang tutup-tutup itu. Ini ada saya lihat tadi itu. Rindu ini mana? Ada Rindu ini orangnya nih. Rindu Lahira mana nih? Ada orangnya enggak? Nah, berarti nanti ditendang aja tuh, Pis. Ngapain kamu Rindu? Gila. Ya, dipersiapkan bagus-bagus. Ini kita baru 2 pertemuan ya. Jadi nanti besok sudah mulai coding. Nah, jadi dapat betul lah kita ruhnya ini ya. Oke ya. Jawablah. Oke Pak. Oke Pak. Nanti kalau kopinya, kalau kurang duitnya beli kopi, saya belikan kopi nanti. Ya. Baik, Pak. Betul juga di kampus, Pak. Banyak yang lapar mungkin.
Nah, kalau lapar buat cemilan, bawa ini semua ya. Kalau di baik ya. Terima kasih Pak. Baik, Pak. Terima kasih Pak Dul. Saya mata saya udah nggak bisa dibuka nih, yang mata saya udah nggak bisa dibuka. Iya, terima kasih, Pak. Nah, tapi saya ikut belajar. Saya sudah belajar duluan sama Pak Dul ini. Saya bukan pula apa. Saya tanya Pak Dul nih. Saya belajar seperti kamu ini kemarin. Cuma kami berdua saja. Iya. Nah, kami berdua saja lewat ini, lewat Zoom ini apa lewat jarak jauh ini. Saya berdua sama Pak Dul nih belajar. Iya. Saya aja belajar kok kamu enggak mau belajar, kan tuh lucu namanya itu ya. Itu satu lagi Pak Asril Bur juga belajar itu. Tuh Pak Asril Bur tuh kamu tengok itu sudah kakek-kakek gitu kan. Enak aja kakek-kakek, baru juga aja yang belum punya cucu. Tapi betul Pak dosen, harus memang dibutuhkan belajar, tetap belajar terus, dan ini sangat bagus. Apalagi belajar dengan Pak Yadi ini, yang pengalamannya. Jangan lihat tampangnya memang agak ganteng dikit dari saya gitu. Tapi lihat ilmunya ya. Ya, memang ya. Terima kasih banyak Pak Dul ya. Kita tutup Pak Dul ya. Ya, baik ya. Oke. Pak Asil Bur, terima kasih Pak Asil. Mudah-mudahan kita sampai selesai bisa sama-sama ini. Siap. Oke. Oke, peace ya. Oke Pak, nih hostnya mau nutup Pak. Oke, ya. Terima kasih. Oke Pak. Ya, Untuk pertemuan kita yang kedua hari ini kita cukupkan. Pertemuan selanjutnya yang ketiga pada hari Rabu malam. Diposisikan lagi kemarin, kalau yang masih belum ada laptop boleh ke lab, tapi kalau yang sudah ada boleh dari rumah. Yang penting join Zoom selalu. Itu aja. Mungkin bisa kita akhiri. Saya stop rekamannya.